Assalamualaikum. Gimana kabar lo? Alhamdulillah. Apakah lo lagi ngerasa kesepian atau sendirian? Kenalin, gue Ria Marliana, teman healing lo di podcast Self Healing. Di sini kita bakal ngobrol bagaimana sih belajar berdamai dengan luka, tentu aja atas izin Allah SWT. Semoga Allah sembuhkan lukamu, ringankan bebanmu, dan kuatkan hatimu. Tahu nggak konten Mbak Ria yang tentang Rina Nose kemarin viral? Tahu? Gimana perasaannya? Biasa aja, kan tujuan gua ngonten bukan buat viral. Terus tujuannya buat apa? Tujuan gua ngonten adalah pengen ngasih tahu ke orang-orang bahwa sebenarnya tuh Allah sayang banget sama mereka. Tapi kok banyak yang nge-hate? Mostly konten gua kan tentang nasihat, bagaimana cara kita memahami aturan atau rules gitu ya. Dan rules atau nasihat itu akan sangat pedih kepada mereka yang jiwanya itu ada lukanya. Air jeruk nipis kalau dioleskan ke kulit yang sehat itu bisa menyehatkan, tapi akan menjadi sangat perih buat mereka yang kulitnya itu terluka. Dan rules itu tidak dibuat untuk menyenangkan semua orang loh. Jadi wajar aja kalau misalkan ada pro dan kontra. Benci nggak sama hater? Justru aku berterima kasih karena berkat mereka doaku tuh terkabul. Jadi sebelum gua ngonten biasanya gue minta ke Allah, berdoa, ya Allah semoga kontenku engkau sampaikan kepada mereka yang membutuhkan. Jadi ketika ada yang hate, ada yang komen gitu ya, ada yang share, itu justru semakin luas jangkauan dari konten gue gitu. Justru harusnya gue berterima kasih. Konteks dari video yang kemarin apa sih? Ya sebenarnya konten gue kemarin bukan ditujukan untuk Rina Nose. Jadi kalau misalkan lu tahu dan lu mikirnya dengan jernih gitu ya, tidak ada statement gue yang direct langsung ke dia. Konten gue itu gue tujukan kepada mereka yang punya tujuan yang sama nih, mencari ridho Allah, tapi terinfluence atau terpengaruh menjadi takut karena statement Rina Nose itu, yang sifatnya itu sebenarnya kan personalnya dia gitu ya. Itu tidak menjadi kebenaran mutlak, makanya gue lurusin di situ. Ada atau tidak ada anak akan tetap ada ujiannya, karena namanya orang hidup itu diuji dengan kecintaannya masing-masing. Banyak yang bilang jangan suka ngatur hidup orang. Orang yang bilang jangan suka ngatur-ngatur hidup orang. Sebenarnya orang itu juga ngatur orang lain biar tidak peduli. Sama aja kan? Fitrah manusia itu mengatur dan diatur. Permasalahannya adalah siapa nih yang ngatur. Ketika dokter yang ngatur-ngatur kamu, kenapa nggak marah-marah? Kenapa nggak dibantah? Karena kamu percaya dokter itu tuh kompeten dan dia bakal nolongin kamu. Nah sekarang kenapa ada orang ngingetin tentang aturan Allah, Allah ngatur-ngatur kamu, kenapa kamu marah-marah? Karena kamu nggak percaya bahwa Allah itu kompeten dan Allah itu bakal nolongin kamu, bakal nyelamatin kamu, iya kan? Kenapa kita nggak percaya? Karena kita nggak kenal siapa Allah. Bos kita ngatur jam kerja kita dari jam 8 sampai jam 5 sore. Kenapa kita nggak ngebantah? Kenapa kita nggak protes? Karena kita tahu bahwa bos itulah sumber dari gaji kita gitu kan. Tapi kenapa kita protes ke Allah ketika ngatur-ngatur kita? Karena kita lupa bahwa Allah yang ngasih kehidupan ke kita. Kenapa mau ngasih nasihat padahal banyak haters? Ya karena gue peduli sih sama orang-orang yang mau dipeduliin ya. Karena orang yang beneran peduli itu gak akan ngebiarin kamu bertingkah sesuka hati kamu. Makan sembarangan, gak terkontrol, kamu tahu akibatnya nanti akan buruk buat kesehatan dia gitu. Terus kamu biarin aja sampai akhirnya dia kolaps gitu, dia kena penyakit jantung, itu berarti lu gak peduli sama dia. Justru karena lu peduli, lu ngasih tahu, coba kamu kontrol kesehatan ini bukan soal bahagia dan bahagia doang, tapi ini soal kesehatan gitu. Walaupun ketika lu ngasih nasihat itu mungkin dia bakal marah sama kamu, tapi lu ambil risiko itu karena lu peduli, lebih sayang dia, lebih peduli sama temen lo ini. Orang-orang pada belain Rina Nose loh mbak. Yang pertama gue gak nasehatin Rina Nose karena pertama gue gak kenal dia. Kedua juga gue gak tahu agama dia apa. Kan gue gak tahu dia servernya sama atau enggak sama gue. Dan gue juga gak mau tahu gitu. Ya sama lah seperti para fansnya Rina Nose, mereka membela kan pasang badan untuk idealismenya si Rina Nose. Ya sama juga, gue juga membela sudut pandang atau idealismenya Allah gitu. Sama, karena gue fansnya Allah. Nyesel nggak bikin konten kemarin? Enggak sama sekali, karena semakin membuktikan hipotesis kekhawatiran gue. Banyak orang itu mengkiblatkan artisnya atau idolanya. Mengkiblatkan tuh
mengkultuskan, menabikan, idolanya tidak boleh salah, tidak boleh disalahin. Jadi begitu ada yang komentarin, yang nyalahin, langsung lah diserang ini si komentatornya. Sudah tidak lagi tentang objek masalah atau apa yang diomongin, tapi siapa yang diomongin, kan gitu. Itu udah personal. Dan kata Imam Syafi'i, kalau udah urusannya personal gak usah diladenin gitu. Karena mereka ngomong berdasarkan nafsu, bukan berdasarkan ilmu. Banyak yang kasih saran biar Mbak Ria stop ngonten, karena endingnya nggak baik. Baik dan buruk itu sangat relatif. Jadi kita harus menyamakan persepsi kita dengan persepsinya Allah. Baik itu ketika setiap peristiwa yang terjadi itu mendekatkan kamu dengan Allah, menjadikan doamu lebih dalam, menambah sholawat kamu, menambah bacaan Qur'anmu, itu berarti baik. Tapi segala sesuatu yang kelihatannya nikmat dan itu melalaikan kamu, itu bukan kebaikan, itu keburukan. Gimana caranya tetap tenang ngadepin haters? Sholawat. Pesan buat mereka yang takut punya anak. Yang namanya menikah, punya anak, yang namanya hidup, pakai hijab, itu kan ibadah. Jangankan ibadah besar seperti itu gitu. Ibadah yang sehari-hari sholat, puasa, ya kan, makan ibaratnya. Itu kan butuh niat. Dan niat itu berasal dari kesadaran diri. Kalau di ilmu psikologi itu namanya motivasi diri ya. Bukan karena paksaan, bukan karena tekanan sekitar, bukan karena tertekan banyaknya orang yang nanya, kapan nikah, kapan kawin, kapan punya anak. Ya mereka punya mulut, itu hak mereka untuk bertanya gitu loh. Udah biarin aja. Jangan memutuskan sesuatu ketika jiwa lo tuh belum tenang. Jadi hal pertama yang harus lo lakuin ketika jiwa kamu belum tenang, itu tenangin dulu jiwa kamu. Caranya gimana? Ya sama kayak tadi, dengan sholawat, dengan mendekat ke Allah, dengan mencari tahu ilmunya. Orang itu kan takut karena dia nggak tahu ilmunya, belum ada info. Jadi yang bisa melawan atau menghapuskan ketakutan itu adalah ilmu. Ibaratnya kayak kulkas, ketika rusak ada sesuatu yang nggak benar, larinya kemana? Ke customer service. Ke customer service-nya si brand kulkas ini, bukan malah ke bengkel motor. Sama juga ketika jiwa kamu mungkin terluka, jiwa kamu masih belum tenang. Harusnya kita datangnya ke Allah. Karena pemilik jiwa adalah Allah, bukan malah sebaliknya, menjauh dari Allah. Anak buat Mbak Ria itu apa sih? Anak buat gue itu seperti malaikat yang dikirim ke Allah. Yang pertama itu dia penjaga gue biar tetap fokus on the track. Ketika gue udah mulai macem-macem tuh kayak, hati-hati loh, ada anak yang bakal niru lo gitu kan. Lalu yang kedua adalah keajaiban. Gue sebagai saksi bagaimana mereka yang awalnya tidak ada menjadi ada. Bagaimana mungkin aku mengkhawatirkan sesuatu yang sudah Allah janjikan solusinya, yang sudah pasti ada solusinya, padahal Allah sendiri mampu menghadirkan sesuatu yang belum ada menjadi ada gitu. Lalu yang ketiga adalah obat. Buat gue tuh anak sebagai penyembuh dari banyaknya luka jiwa yang dulu pernah gue alamin, dan gak perlu orang tuh tahu. So, stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sih golongan darah B itu pelupa, susah banget ingat nama? Orangnya juga cuek, nggak pekaan, nggak perhatian. Kenapa coba? Bedah itu semua dari buku cerita tentang karakter golongan darah B dengan judul Beauty in a Beast. Order sekarang, link di bio ya.